lupa subscribe, like, komen, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Salam sejahtera buat semuanya. Nah, pada kesempatan hari ini saya berada di gudang. Ini adalah gudang saya pemirsa. Di sini tempat saya menyimpan peralatan-peralatan untuk bertani saya. Juga di sini juga saya menyimpan, memproses pembuatan pupuk-pupuk organik. Nah, ini ada alat-alat spray, terus ini juga ada beberapa ya tempat trigen. Disinilah saya menyimpan pupuk-pupuk saya, pupuk-pupuk organik yang saya proses, saya buat sendiri. Di sini saya tempat menyimpannya, dan ini masih isi semua ya pemirsa. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin mereview salah satu pupuk yang pernah saya janjikan untuk dibuat ulang atau dicoba lagi dalam pembuatannya. Karena waktu itu saya perlihatkan waktu pembuatan yang pertama kali. Nah, itu menunjukkan hasil yang ada kemiripan dengan jakaba yang berbahan dasar dengan air cucian beras atau leri. Dan di sini saya akan memperlihatkan hasilnya. Apakah hasilnya masih sama seperti waktu pembuatan yang pertama atau tidak. Dan buat yang baru berkunjung, selamat datang di channel saya. Mohon dukungannya agar saya lebih semangat lagi berbagi informasi yang mungkin nanti bisa bermanfaat ya untuk orang lain, dengan cara like, subscribe, dan komen. Sekarang kita akan melihat hasil dari pembuatan POC yang pernah saya buat pertama kali. Hasilnya itu mirip dengan jakaba. Jadi untuk POC ini bahan dasarnya adalah limbah batang buah naga ya pemirsa, juga sahabat tani. Jadi bukan dari air cucian beras ya seperti jakaba, tapi waktu itu hasilnya sangat mirip ya. Dan untuk cara pembuatannya mungkin nanti bisa dilihat ya linknya di deskripsi video. Sekarang kita akan melihat hasilnya seperti apa. Nah, ini pemirsa, jadi ini belum saya geser-geser atau saya bongkar atau saya aduk sama sekali, belum saya lihat ya pemirsa. Ini masih kelihatan dasarnya masih rata. Dan di sini di bagian atas itu ya terlihat ada pertumbuhan sejenis jamur ya, dia hidup. Sekarang kita akan mencoba membalik untuk melihat bagian bawah. Nah, ini pemirsa, jadi hasilnya masih sama seperti waktu pembuatan yang pertama ya. Jadi bisa dibilang ini tidak ada hanya keberuntungan. Jadi ini memang bisa dibilang pasti saya membuat 2 kali, hasilnya juga sama. Nih, lihat pemirsa. Jadi sampai ya setebal ini nih. Sampai setebal ini hasilnya, pertumbuhannya. Ini menunjukkan air hasil fermentasi ini sangat baik buat kehidupan tanaman. Banyak mengandung zat unsur hara atau nutrisi yang dibutuhkan tanaman.
Sebab di sini dengan air hasil fermentasi itu saja sudah kelihatan pertumbuhan, ya mungkin bisa dibilang ini jenis jamur ya, mampu tumbuh di air hasil fermentasi dari limbah batang buah naga. Di sini sangat ya masih terlihat ya pemirsa, ini adalah kulit-kulit batang buah naga yang masih tersisa, dan bagian daging dari batang buah naga itu sudah larut menjadi air, dan ini tinggal kulit-kulit arinya ya, bisa dibilang kulit luarnya. Nah, intinya larutan atau hasil fermentasi batang buah naga itu yang sudah hancur menjadi terlarut dalam air, ini sangat mampu memberikan sebuah kehidupan pada tanaman, dengan bukti yang dihasilkan air itu mampu ditumbuhi sejenis jamur seperti ini, jamur segar yang bisa dibilang sangat mirip dengan yang dihasilkan dari air cucian beras. Kalau air cucian beras sifatnya seperti sebuah keberuntungan, beruntung atau tidak, istilahnya seperti itu. Makanya sama yang menemukan Bapak Abah Junaidi Shahid itu dinamakan Jakaba, jamur keberuntungan abadi. Sebab di situ masih ada hal beruntung atau tidak. Tapi kalau ini memang pasti bisa. Jadi tidak ada istilah beruntung atau tidak. Saya sudah membuat 2 kali, hasilnya ya seperti pemirsa juga sahabat tani lihat sendiri, hasilnya sama yang dihasilkan. Sampai setebal ini ya pemirsa, nih ini ketebalan pertumbuhannya. Berarti air ini yang dihasilkan ini sangat bagus untuk dijadikan pupuk organik ya, bisa untuk memicu atau memacu pertumbuhan pada tanaman. Dan itu memang juga sudah saya buktikan ya, meskipun toh saya memang belum sepenuhnya memakai hasil ini, masih ditambah dengan POC yang lain, tapi memang dari segi hasil ini sudah membuktikan dengan adanya pertumbuhan seperti ini membuktikan bahwa air yang dihasilkan atau pupuk organik cair yang dihasilkan ini mempunyai kualitas yang baik. Kalau untuk air cucian beras, saya juga membuatnya ya pemirsa juga sahabat tani. Nah di sini ini adalah air leri atau air cucian beras. Di sini juga tumbuh banyak sekali ya jamur-jamur, tapi di sini tidak setebal yang saya buat dari bahan batang buah naga. Dan ini malah sudah terkesan sudah mau mati, tidak segar lagi ya pemirsa. Dan itu pun tidak bisa dibilang tidak serimbun seperti yang dihasilkan dari batang buah naga. Terus saya juga membuat dari air cucian beras lagi, mencoba menampungnya. Perlakuannya juga sama seperti yang saya buat di sini. Nah, ini di sebelahnya kita lihat. Di sini belum ada
terlihat pertumbuhan, apakah nanti juga bisa ditumbuhin seperti yang ada di bak tadi, atau ini bisa dibilang gagal? Dan apakah memang keberuntungan itu tidak ada di sini? Saya kurang paham, masih kurang tahu untuk hal ini. Jadi ini air cucian beras saya tampung, ini juga air cucian beras saya tampung, hasilnya berbeda. Jadi disinilah mungkin letak, di sini beruntung dan di sini tidak. Tapi kalau ini saya sudah 2 kali membuatnya, hasilnya sama. Bisa dicek di video saya sebelumnya, nanti linknya di deskripsi video ya. Dan saya sekarang malah lebih yakin kalau POC yang berbahan dasar dari batang buah naga ini unsur haranya bisa melebihi dari Jakaba. Jadi buat para petani buah naga pasti sering melakukan perempelan pada batang buah naga. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk hasil perempelannya untuk dijadikan POC. Bahkan nanti akan saya coba, saya tidak akan memakai dekomposer atau pengompos ya seperti EM4. Saya coba hanya akan mencacah dan hanya akan mencampurnya dengan air. Kalau memang hasilnya juga sama seperti ini, berarti memang kandungan dalam limbah batang buah naga itu sangat bagus sekali untuk tanaman, dengan dibuktikan dengan pertumbuhan jamur yang sampai ya setebal ini mampu tumbuh di air hasil larutan dari batang buah naga. Baik, mungkin itu dulu ya pemirsa juga sahabat tani. Semoga ini bisa menjadi acuan atau pandangan buat kita, penilaian buat kita tentang pupuk organik cair. Jadi ini terus akan saya infokan kalau memang juga ada perkembangan atau percobaan-percobaan saya selanjutnya pada tanaman, juga percobaan saya dalam pembuatan, hasilnya seperti apa, nanti terus akan saya infokan. Mungkin itu dulu dari saya. Tetap stay tune di channel saya agar selalu dapat informasi yang menarik yang mungkin nanti bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, terima kasih kunjungannya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.